Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai berpikir kritis dalam Islam, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Pada materi berpikir kritis dalam Islam ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Pertama, diharapkan kita dapat membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Dilanjutkan dengan menganalisis Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis dan manfaat berpikir kritis, serta kita dapat menunjukkan sikap dan perilaku berpikir kritis. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai berpikir kritis dalam Islam, coba amati gambar pada slide ini. Ya, ini adalah gambar semut. Jika kita mengamati semut, tentu yang ada di pikiran kita adalah makhluk kecil yang tidak mempunyai kekuatan sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu atau bahkan membunuhnya. Namun, sebenarnya untuk apa semut ini diciptakan? Nah, kemuliaan semut ini jelas bisa kita temukan di salah satu nama surat di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml. Jika kita mengamati baik-baik, kita bisa menemukan banyak manfaat penciptaan semut. Salah satunya adalah dalam hal berbagi. Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan, beberapa saat kemudian akan datang beberapa semut yang datang untuk menikmati makanan itu bersama-sama. Nah, hal ini mengajarkan kita bahwa kita harus berbagi dengan sesama. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan, saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan, dan berbagi itu tidak membuat harta kita berkurang, melainkan terus bertambah dan bertambah. Hakikat berpikir kritis yaitu berusaha memahami sesuatu dari berbagai sumber dan menganalisis. Baru setelah itu menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Contohnya seperti fenomena nikop yang dikatakan sebagai radikal. Nah, kita tidak boleh ikut-ikutan menjudge bahwa nikop itu radikal. Karena Islam mempunyai cara berargumen dengan fondasi yang dibangun di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi, kita tidak boleh ikut-ikutan menjudge-nya. Kita harus mempunyai sumber terlebih dahulu, baru kita bisa berargumen. Mutunya dalam berpikir kritis ini adalah berpikir sebelum bertindak. Nah, berpikir kritis ini juga dapat diartikan memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah, sehingga kita sadar betapa Allah adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi maha penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas semua ciptaannya. Dalil tentang berpikir kritis dijelaskan di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Pada ayat 190 ini artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, pada ayat 190 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Ulul albab ini adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, dan bisa disebut sebagai orang-orang yang kritis. Itu makna ulul albab.
senang bertemu lagi dengan kalian. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas terjadinya proses siang dan malam. Yuk, kita bahas mengenai teorinya terlebih dahulu. Bumi kita terus berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Dan selain berputar, seiring berjalannya waktu, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Baiklah, seperti yang kita tahu, matahari memancarkan cahaya. Dan cahaya tersebut akan mengenai bumi tempat kita tinggal. Mari kita simulasikan cahaya matahari yang bergerak ke segala arah. Dan cahaya tersebut akan mengenai bumi yang mengitarinya. Bagian bumi yang terkena sinar matahari kita sebut sebagai siang hari. Dan bagian bumi yang tidak terkena cahaya kita sebut sebagai malam hari. Nah, pernahkah kalian menyadari bahwa kita yang tinggal di Indonesia saat ini sedang mengalami siang hari? Akan tetapi, di negara lain seperti Prancis sedang mengalami waktu malam hari di saat yang sama. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal itu terjadi? Baiklah, mari kita kembali ke teori dasar yang telah kita bahas sebelumnya. Kita telah membahas bahwa bumi yang sedang berputar terkena sinar dari matahari dan menyebabkan ada bagian bumi yang terkena sinar, ada yang tidak, sehingga menyebabkan terjadinya siang dan malam pada wilayah tersebut. Hal ini juga menyebabkan perbedaan waktu terbelahan dunia. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah paham bukan mengenai proses terjadinya siang hari dan proses terjadinya malam hari? Nah, pada video tersebut bisa kita simpulkan bahwa Allah ciptakan siang dan malam secara teratur dan sistematis. Apa manfaatnya? Menurut Sayyid Qutb dalam tafsirannya, jika tidak ada siang dan malam, maka kehidupan manusia akan menjadi kacau balau. Sebab di waktu malam, Allah menetapkan untuk waktu beristirahat dari aktivitas sehari-hari. Sedangkan di waktu siang, Allah tetapkan untuk manusia menjalani berbagai aktivitas dan memenuhi kebutuhannya. Jika tidak ada regulasi demikian, manusia bisa bekerja tanpa batas. Nah, demikianlah Allah menunjukkan hikmah dengan adanya pengaturan siang dan malam. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 191 ini menjelaskan bahwa ulul albab adalah orang yang banyak berzikir dan bertafakur. Ia berzikir dalam segala kondisi, baik saat berdiri, duduk, ataupun berbaring. Dan ia juga mentafakuri atau memikirkan penciptaan alam ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari siksa neraka. Manfaat berpikir kritis yang pertama adalah menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Di balik ciptaannya terdapat hikmah di dalamnya. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaat alam untuk kepentingan umat manusia. Dan yang ketiga, bersyukur atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta.